Yang pertama yaitu pengertian analisis rasio aktiva. Rasio aktiva adalah sekumpulan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap, untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Dengan kata lain, rasio aktiva adalah rasio yang menggambarkan kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan kemampuan aktiva yang dimiliki. Adapun tujuan rasio aktiva, menurut Kazmir, tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan rasio aktiva antara lain yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana ditahan dalam piutang ini berputar dalam suatu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, di mana hari perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam model kerja berputar dalam satu periode atau beberapa penjualan. Yaitu perputaran total aktiva, di mana rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran dan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Adapun rumusnya yaitu perputaran total aset sama dengan pendapatan dibagi rata-rata total aset. Yang kedua yaitu rasio persediaan, di mana yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan. Adapun rumusnya yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Adapun yang ketiga yaitu perputaran piutang, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama 1 tahun periode, yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Adapun yang keempat yaitu perputaran modal kerja, yang dimana salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keaktifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Adapun rumusnya yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja bersih. Adapun jenis yang terakhir yaitu perputaran aktiva tetap, di mana rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan selama dalam 7 aktiva tetap. Adapun rumusnya yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Selanjutnya yaitu contoh simulasi penerapan analisis rasio aktivitas pada laporan keuangan. Adapun contoh pertama yaitu perputaran total aktiva atau total asset turnover atau di mana rumusnya perputaran total aset sama dengan pendapatan dibagi rata-rata total aset. Hasilnya dilihat dari data keuangan perusahaan yang dimana 500 dibagi 250 juta, hasilnya 2 kali. Dilihat dari tabel pedoman penilaian rasio aktivitas yang dimana Tato lebih besar dari 1 artinya cukup baik. Rasio ini dinilai cukup baik, menunjukkan penggunaan aset yang efisien dalam menghasilkan penjualan. Rumus kedua yaitu rasio perputaran persediaan, yang dimana cara pengerjaannya sama dengan rumus yang pertama, hasilnya yaitu 6 kali, yang berarti persediaan perusahaan berputar dan terjual sebanyak 6 kali dalam setahun.
berdasarkan pedoman RTO 5-9 kali artinya cukup dinilai, tetapi perputaran yang lebih tinggi akan menandakan manajemen persediaan yang lebih efektif. Rumus ketiga yaitu perputaran piutang, yang dimana hasilnya 10 kali, nilai RTO 10 kali berada di bawah standar rata-rata industri yang dianggap baik di atas 15 kali, menunjukkan bahwa penagihan piutang relatif lambat dan perusahaan mungkin perlu mempercepat proses penagihan. Yang keempat yaitu hasil perputaran aktif tetap, yang dimana menghasilkan 4 kali, atau 4 kali. Berdasarkan pedoman umum, rasio ini dinilai efektif, menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan kapasitas aktif tetapnya secara optimal dalam menghasilkan pendapatan. Rumus terakhir yaitu perputaran modal kerja yang menghasilkan 5 kali. Berdasarkan tabel pedoman umum, WCTO lebih besar 4 sama dengan baik. Rasio ini dinilai efektif, menunjukkan bahwa modal kerja produktif menghasilkan banyak penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi ganda. Yang pertama, sebagai Baitul Mal, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kedua, sebagai Baitul Tamwil, yaitu melakukan kegiatan usaha produktif melalui pembiayaan syariah kepada UMKM dengan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. BMT berlandaskan prinsip syariah Islam, yaitu keadilan, kebersamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, sejarah BMT. BMT mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an sebagai respon atas keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat kecil terhadap perbankan konvensional. Konsep BMT terinspirasi dari praktik keuangan Islam. Selanjutnya yaitu perbedaan konsep dasar BMT dan koperasi. Secara mendasar, BMT atau Baitul Mal wa Tamlid dan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, memiliki kemiripan dalam bentuk badan hukum dan semangat kekeluargaan. Namun, keduanya memiliki perbedaan signifikan pada landasan operasional dan fungsi sosialnya. Berikut adalah perbandingan konsep dasar keduanya, yaitu yang pertama dalam aspek sistem keuntungan, yang dimana koperasi konvensional menggunakan bunga, sedangkan BMT atau Baitul Mal wa Tamlid menggunakan bagi hasil dan margin jual beli. Selanjutnya yaitu aspek landasan hukum, yang dimana koperasi menggunakan Undang-Undang Perkoperasian, sedangkan BMT menggunakan prinsip syariah dan Undang-Undang Perkoperasian. Adapun fungsi sosialnya yaitu koperasi menggunakan terbatas pada dana cadangan atau sosial, sedangkan BMT struktural, mengelola zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan tujuan utamanya koperasi konvensional yaitu mensejahterakan ekonomi keluarga, sedangkan BMT yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Adapun pengawasan koperasi yaitu menggunakan Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan BMT menggunakan Kemenkop dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Contoh simulasi perbedaan pengambilan keuntungan. Yang pertama yaitu BMT sistem bagi hasil. Modal pembiayaan yaitu 10 juta, keuntungan usaha yaitu 2 juta, nisbah bagi hasil yaitu 60% nasabah dan 4% BMT. Adapun keuntungan BMT yaitu
4% dikali 2 juta sama dengan 800. Adapun koperasi atau sistem bunga yaitu pinjaman 10 juta, bunga 10% per tahun. Adapun keuntungan koperasi yaitu 1 juta maksimal usaha untuk atau kerugian. Adapun strategi pengembangan BMT ada beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen. Yang kedua yaitu memperluas pembiayaan UMKM. Yang ketiga itu digitalisasi layanan keuangan. Yang keempat yaitu edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perkuatan fungsi sosial seperti zakat dan pemberdayaan. Mungkin itu saja materi dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.